Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karakteristik dan klasifikasi data. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi karakteristik jasa. Ada beberapa banyak pakar yang menjelaskan tentang apa itu definisi jasa. Jadi saya memilih satu, yaitu dari Langford dan Cosenza, berpendapat bahwa analisis jasa dan barang harus berfokus pada penentuan masing-masing elemen proses jasa tertentu dapat diperlakukan sebagai produk tangible atau intangible. Kedua pakar ini mengajukan ancangan holistik untuk perancangan produk dan strategi terkait dalam rangka menentukan apakah teori jasa atau teori produk fisik yang lebih cocok untuk setiap langkahnya. Berdasarkan beberapa definisi di pakar tersebut, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, sesuatu yang tidak terwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Yang ketiga, jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Yang keempat, terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Kategori penawaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu barang berwujud atau murni dan barang berwujud dengan jasa pendukung. Yang selanjutnya adalah macam-macam jasa. Yang pertama, jasa campuran. Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya, makanan ditawarkan di restoran disertai pelayanan yang mengesankan. Yang kedua, jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan. Penawaran ini terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan dan atau barang-barang pendukung. Contohnya, penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan selama menempuh perjalanan. Ada beberapa produk fisik yang terlibat seperti makanan, koran, dan lain-lain. Yang ketiga, jasa murni. Jasa murni merupakan tawaran hanya berupa jasa. Contohnya, panti pijat, konsultasi psikolog, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah karakteristik jasa. Jasa mempunyai 4 karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan atau inspirability. Yang ketiga, berubah-ubah atau variability. Yang ketiga, mudah lenyap, perishability. Baik, selanjutnya tentang klasifikasi jasa. Jasa bisa diklasifikasikan berdasarkan ragam kriteria. Menurut Lovelock, jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sifat dan tindakan jasa yang dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri dari dua sumbu, yang vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa dan horizontalnya sebagai penerima jasa. Yang kedua, berdasarkan hubungan dengan pelanggan, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara pelanggan dan perusahaan, dan sedangkan horizontalnya sebagai penyampaian jasa. Yang ketiga, berdasarkan tingkat customization dan kemampuan pertahankan standar konstan. Dalam penyampaian jasa yang tingkat customization karakteristik jasanya sesuai dengan kebutuhan pelanggan individu, dan tingkat kemampuan penyedia jasa untuk meningkatkan standar konstan. Lalu yang keempat, berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa yang menunjukkan sejauh mana penawaran jasa menghadapi masalah dengan terjadinya permintaan sebuah produk. Yang kelima, berdasarkan metode penyampaian jasa yang secara vertikal sifatnya interaksi antara pelanggan dan perusahaan, sedangkan horizontalnya sebagai keterjadian outlet jasa. Lalu ditinjau dari sumber pendapatannya, ada jasa yang sumber pendapatannya berasal dari pelanggan, yang kedua sumber pendapatannya dari donasi, yang ketiga jasa yang sumber dananya dari pajak. Di samping itu juga, jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria yang seperti satu, dari segmen pasar, yang kedua, tingkat keberlanjutannya seperti landed good service, owned good service, dan non good service. Yang ketiga, keterampilan penyedia jasa, ada yang profesional dan non profesional. Dan keempat, tujuan organisasi penyedia jasa, ada yang commercial service, profit service, dan non profit service. Lalu yang kelima, regulasi. Lalu yang keenam, tingkat intensitas karyawan seperti equipment based service dan people based service. Yang ketujuh, tingkat kontak penyedia jasa dan pelayanan seperti high contact dan low contact.
itu selanjutnya adalah tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran jasa merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel terkendali yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju oleh perusahaan. Konsep bauran pemasaran dirumuskan sebagai 4P, yaitu produk, price, place, promotion, dan dalam perkembangannya juga ditambahkan 4 unsur lainnya seperti people, proses, physical adventure, dan customer service. Untuk produk di sini, yang pertama produk merupakan elemen utama dalam kegiatan pemasaran, ya karena produk mewakili penawaran yang diberikan pemasar kepada konsumen. Yang kedua, harga atau merupakan sejumlah uang yang bersedia dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkannya. Yang selanjutnya adalah place atau tempat, berkenaan dengan lokasi tersedianya produk, di mana konsumen dari pasar sasaran bisa membelinya, sehingga ketika konsumen bermaksud untuk membeli, maka ia akan mudah menemukan produk yang diinginkan. Selanjutnya, promotion atau promosi merupakan cara suatu perusahaan untuk menginformasikan atas produk atau jasa. Promosi diperlukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, karena sebaik apapun produk atau jasa yang ditawarkan, jika konsumen tidak mengetahui tentang atau mengenal produk tersebut, tentu tidak akan melakukan pembelian. Selanjutnya, people merupakan suatu pelaku yang memberikan peranan dalam menyajikan jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Yang keenam, physical adventure atau bukti fisik merupakan atau sesuatu hal yang nyata yang turut mempengaruhi konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri unsur prosedur, jadwal, mekanisme aktivitas, serta hal-hal rutin di mana jasa dihasilkan. Yang kedelapan, customer service ialah atau kepedulian yang diterima konsumen selama dan setelah pembelian. Tugas customer service meliputi yang pertama penerimaan order atau pesanan, yang kedua menjawab pertanyaan atau memberikan informasi, dan penanganan keluhan yang berhubungan dengan produk yang ditawarkan. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.